Lazisnu PBNU menggelar workshop program pesantren hijau dan beasiswa santriwati pada Sabtu 29 Oktober 2022 di Hotel Ewan Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Kegiatan itu merupakan rangkaian dari program pesantren hijau setelah melalui beberapa tahap. Dalam kesempatan ini, acara difokuskan pada pembahasan hasil asesmen terhadap 7 pondok pesantren yang menjadi proyek percontohan dalam program tersebut. Ketujuh pesantren itu antara lain Pondok Pesantren Mahasina Bekasi, Pondok Pesantren Al-Kenaniyah Jakarta, Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap Jakarta Timur, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Pondok Pesantren Al-Mubarok Meranggen Demak Jawa Tengah, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Jawa Timur, dan Pondok Pesantren Malnumenes Pandeglang Banten. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU Haji Kohari Khalil, Sekretaris Lazisnu PBNU Haji Musafa, Sekretaris RMI PBNU Nyai Haja Hindun Anissa, Wakil Ketua LPBI PBNU Haji Maskut Chandra Negara, Ranitia Nurlita perwakilan dari Waste Management Konsultan, dan para asesor yang melaporkan hasil asesmen di 7 pondok pesantren tersebut. Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU Haji Kohari Khalil mengatakan bahwa program pesantren hijau merupakan program kolaborasi antara Lazisnu PBNU, RMI PBNU, dan LPBI PBNU yang didukung oleh Bank Mega Syariah. Ia melanjutkan Lazisnu akan terus melakukan upaya-upaya untuk keberlangsungan dan suksesi program ini di pesantren-pesantren di Indonesia dengan menggait mitra lain yang memiliki visi yang sama. Kemungkinan pengembangan dengan mitra lain saya kira sangat terbuka karena memang ini program yang diperlukan buat pesantren-pesantren yang memang untuk mendorong pesantren itu memiliki kawasan lingkungan yang baik, kemudian juga pengelolaan sampahnya yang baik dan jadi pesantren itu punya image yang bagus terhadap pengelolaan lingkungannya. Gitu saya kira ini kita mencoba mengembangkan tidak hanya dengan Bank Mega Syariah tapi juga mungkin dengan mitra-mitra lainnya untuk bisa mengembangkan program ini lebih luas. Sementara itu penanggung jawab program pesantren hijau Haji Musafa menjelaskan bahwa indikator keberhasilan program ini bergantung dari hasil penilaian dari 7 pondok pesantren sebagai basis percontohannya. Kepada TVNU, ia menegaskan, bila hasil penilaian dari 7 pondok pesantren itu dinilai berhasil dan sukses, maka akan diduplikasi untuk pondok pesantren lainnya. Sekretaris Lazisnu PBNU itu melanjutkan, hingga kini masih belum ada daftar pesantren yang akan menjadi proyek selanjutnya, lantaran harus menunggu hasil dari penilaian ke-7 pondok pesantren tersebut. Jadi program kita terkait pesantren hijau ini kan melalui beberapa tahap. Nah, sampai pada saat ini tahapnya itu adalah workshop dari hasil asesmen lapangan pesantren hijau. Maka kalau pertanyaannya adalah apakah targetnya sudah terpenuhi, sampai dengan tahap workshop ini terpenuhi. Kalau target akhir ini yang tentu nanti harus kita lihat dalam beberapa tahap perjalanan berikutnya karena ini belum selesai. Dan harapan besarnya nanti kita target akhirnya juga bisa terpenuhi. Indikasinya apa? Indikasinya adalah dalam beberapa hasil asesmen kita ini kita sudah mulai melihat nih kondisi lapangan dari masing-masing pesantren yang menjadi pilot project itu seperti apa. Dari kondisi itu rencana dan program masing-masing pesantren bagaimana. Nah dari situ maka kemudian kita bisa masuk dalam kerangka pengembangan konsep pesantren hijau ini nanti bisa kita lakukan intervensi atau kerjasama yang seperti apa. Nah dari situ maka kemudian kita baru bisa ukur target akhir dari ini sebagai bagaimana. Nanti tentu kita akan selesaikan dulu semua tahapan untuk yang pilot project ini dari 7 pesantren. Dari situ kita akan evaluasi keseluruhan program ini dan kita akan ukur. Nah maka kemudian kalau kesimpulannya adalah ini bagus, ini menarik dan ini harus didorong, maka nanti akan kita
bikin program berikutnya yang melibatkan lebih banyak pondok pesantren selain 7 ini. Kira-kira begitu. Di kesempatan yang sama, Sekretaris RMI PBNU, Nyai Hajah Hindun Anisa, menegaskan bahwa program ini diyakini akan merubah cara pandang masyarakat yang kerap menilai pesantren abai dalam pengelolaan lingkungan. Ia menuturkan secara kultural, pesantren memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Sebab sejak awal, kesadaran pesantren mengenai lingkungan telah terbangun sejak lama, hanya saja diperlukan peningkatan kapasitas baik dari SDM. Ia berharap program ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pesantren di Indonesia. Saya sangat berharap dengan program ini, apa yang selama ini distigmatisasikan kepada pesantren, misalnya pesantren dianggap kurang peduli terhadap lingkungan, nggak ada awareness terhadap bagaimana mengelola sampah misalnya, juga misalnya kumuh dan sebagainya. Ini dengan program ini menunjukkan bahwa sebenarnya pesantren tuh sudah banyak sebenarnya yang punya kepedulian dan bahkan sudah melakukan action gitu. Hanya mungkin kita dengan program ini memberikan tambahan edukasi dan juga mungkin ada yang sudah melakukan action tapi mungkin masih belum sesuai seperti misalnya cara pengelolaan sampah yang benar misalnya. Nah, dengan program ini kita memberikan edukasi juga kepada pesantren. Begini loh cara mengelola sampah yang benar. Tetapi kita bukan berangkat dari nol di pesantren itu. Pesantren itu sudah punya kesadaran. Pesantren itu sudah tahu bagaimana sih, karena ya di Islam sendiri kan sudah diajarkan untuk bagaimana menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Ini sangat disadari betul oleh pesantren gitu. Dan selama ini pesantren juga sudah berupaya melakukan tentunya dengan resource yang dimiliki oleh pesantren, yang mungkin resource ini mungkin terbatas. Di sekarang kita juga sudah, misalnya kita merancang juga program ini mungkin di tahun depan gitu, untuk bagaimana menumbuhkan atau kita membuat pesantren-pesantren hijau yang lebih masif gitu. Kalau di program ini kan ini baru pilot project hanya 7 pesantren, sementara kita kan punya hampir 38.000 pesantren. Nah, kita ingin kan program ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil pesantren aja, tapi seluruh atau ya sebagian besar pesantren lah bisa mendapatkan program ini. Dan tentunya ini memang menjadi concern dari RMI juga untuk bagaimana kita lebih memberdayakan pesantren gitu di bidang lingkungan hidup. Program pesantren hijau ini merupakan ikhtiar mengimplementasikan visi Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dalam menyongsong 1 abad NU, yakni merawat jagat, membangun peradaban. Program ini telah diluncurkan pada tanggal 3 September 2022. TVNU melaporkan.